Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azahra Serli Oktavia dari kelas 11E. Adapun rekan saya yang ikut presentasi pada kali ini yaitu Raisya dan Kais. Dan ada satu rekan kami yaitu Lulu yang sedang berhalangan untuk ikut serta dalam presentasi kali ini. Di sini kami akan membahas mengenai instrumen kebijakan fiskal. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, pertama-tama kita kenalin dulu apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara guna mempengaruhi perekonomian dan mencapai tujuan tertentu. Nah, udah tahu kan kebijakan fiskal itu apa? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, dalam kebijakan fiskal ada yang dinamakan dengan belanja negara. Belanja negara adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan dan program pemerintah serta transfer ke daerah misalnya. Lalu di sini juga disediakan 3 jenis utama belanja daerah. Yang pertama yaitu belanja pegawai. Contohnya itu kayak pembayaran gaji, tunjangan, dan pembayaran terkait dengan pegawai negeri termasuk PNS, TNI atau Polri dan pejabat negara misalnya. Lalu yang kedua di sini terdapat belanja barang. Contohnya seperti pengeluaran untuk barang-barang yang dibutuhkan dalam operasional pemerintah, seperti bahan bakar, perlengkapan kantor, transportasi dan lain-lain. Lalu di sini juga terdapat belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk investasi dalam aset tetap seperti pembangunan infrastruktur, kayak jalan, jembatan, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena biasanya proyek infrastruktur memerlukan banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua bisa juga menarik investasi karena infrastruktur yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi. Yang ketiga, ada percepatan distribusi barang, yaitu mempercepat distribusi barang. Infrastruktur transportasi yang memadai seperti adanya jalan tol dan pelabuhan mempercepat distribusi barang sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Di sini juga terdapat efek pengganda. Efek pengganda adalah konsep ekonomi yang menjelaskan bagaimana perubahan dalam belanja pemerintah dapat memiliki dampak yang lebih besar pada perekonomian secara keseluruhan. Di sini saya dari kelompok 6 akan melanjutkan pembahasan tentang materi yang akan dipresentasikan. Lanjut ke pembahasannya. Di sini ada contoh sederhana, yaitu pemerintah meningkatkan belanja untuk membangun jalan sebesar 100 juta. Kontraktif yang ditunjuk untuk membangun jalan menerima 100 juta dan menggunakan uang tersebut untuk membayar pekerjaan dan membeli bahan-bahan. Selanjutnya, pekerjaan yang menerima gaji menggunakan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa sehingga meningkatkan pendapatan pedagang dan pengusaha lokal. Di sini terjadi karena peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan konsumen dan permintaan, peningkatan produksi dan pendapat di sekitar sektor lain. Namun, efek pengguna juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tingkat kebocoran dalam perekonomian, yaitu ketika uang yang diterima oleh masyarakat tidak digunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri, melainkan disimpan atau digunakan untuk membeli barang impor. Transfer pemerintah. Transfer pemerintah adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah kepada individu, organisasi, atau entitas lain tanpa mengharapkan imbalan langsung.
Tujuan dari transfer ini adalah untuk mendukung kebijakan publik, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, program Keluarga Harapan, bantuan sosial dari masyarakat, yaitu meringankan beban hidup, mendorong anak tetap sekolah, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, memberi akses ke layanan keuangan, mendorong kemandirian jangka panjang, dan yang terakhir mengurangi kemiskinan secara perlahan. Selanjutnya di sini ada utang pemerintah. Yang ke-1, pendapatan negara tidak cukup. Terkadang pendapatan dari pajak dan sumber lainnya belum bisa menutupi semua kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Maka pemerintah berutang untuk menutupi kekurangannya. Yang kedua, untuk membiayai proyek besar. Proyek besar seperti jalan tol, jembatan, atau pembangkit listrik butuh dana besar dan jangka panjang. Utang bisa membantu mempercepat pembangunan tanpa harus menunggu dana terkumpul dari pajak. Yang ketiga, menjaga ekonomi tetap stabil. Saat ekonomi melemah, pemerintah bisa beruntung untuk meningkatkan belanja negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, sebagai alat pengelola keuangan, uang bisa menjadi strategi untuk menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan negara, tanpa harus langsung menaikkan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kais Pajar dari kelas 11L Peminatan Ekonomi 3 akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Crowding out adalah salah satu kondisi di mana pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari utang justru mengurangi investasi sektor swasta karena memicu kenaikan suku bunga. Mekanisme yang pertama, pemerintah butuh dana, yang kedua meningkatkan permintaan uang, yang ketiga suku bunga naik, yang keempat swasta kesulitan berinvestasi. Dampak akhirnya yaitu pertumbuhan ekonomi bisa terhambat karena investasi swasta penting untuk menciptakan lapangan kerja dan inovasi. Efek ini terutama terlihat dalam jangka panjang atau ketika ekonomi sedang dalam kondisi penuh kapasitas. Program subsidi listrik adalah kebijakan di mana pemerintah menanggung sebagian biaya listrik, terutama untuk pelanggan rumah tangga dengan daya rendah, misalnya 450 VA atau 900 VA. Contoh, jika biaya listrik seharusnya 1.500 per kWh, maka pelanggan subsidi mungkin hanya membayar 500 sampai 600 per kWh. Sisanya dibayar oleh pemerintah ke PLN. Tujuannya itu untuk yang pertama untuk meningkatkan beban hidup masyarakat penghasilan rendah, yang kedua mendukung keadilan energi agar seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati akses listrik. Yang ketiga mendorong produktivitas masyarakat kecil, misalnya usaha rumahan. Dampak positifnya yaitu biaya hidup lebih ringan, meningkatkan kualitas hidup, mendorong kegiatan ekonomi kecil. Dan ada pun dampak negatifnya, jika tidak diawasi, subsidi bisa salah sasaran, membebani APBN. Yang ketiga, kurangnya kesadaran hemat energi. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja negara merupakan alat penting dalam mengelola dan menstimulasi perekonomian nasional. Dengan alokasi anggaran yang tepat, baik untuk infrastruktur, subsidi, maupun bantuan sosial, pemerintah dapat menciptakan efek pengganda, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas ekonomi. Namun, penggunaan utang dalam resiko efek crowding out perlu dikelola dengan hati-hati agar kebijakan fiskal tetap berkelanjutan. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.